Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldian Primanda, dosen di jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Wanita Internasional. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT untuk Serdo Smart tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajar yaitu mata kuliah menggambar dasar menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah tersebut diselenggarakan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Bertujuan agar peserta didik mengetahui dan memahami cara menggambar struktur bentuk, komposisi, ranah alam benda, dan juga tumbuhan. Untuk materi pembelajaran, menggambar geometri dasar, alam benda organik dan anorganik, serta tumbuhan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa menguasai proses menggambar secara utuh sesuai arahan yang diberikan. Untuk sub CPMK yang pertama, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan kemampuan menggambar manual dengan cara dan etika yang ditentukan, serta mampu menampilkan karya gambar yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kedua, mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan gambar, menunjukkan spesifikasi teknik dan media, serta menunjukkan kecenderungan bentuk objek gambar. Ketiga, mampu mengubah, menunjukkan, mempertunjukkan objek acuan gambar dengan pemilihan teknik dan media dalam pencapaian karakter dari objek yang digambar. Untuk materi pokok yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menunjukkan prinsip dasar menggambar garis, bidang, bentuk, dan alat bahan dalam menggambar. Kedua, mampu mengidentifikasi dan menunjukkan dasar-dasar menggambar melalui geometri dasar dan arsir. Ketiga, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan membuat gambar alam tumbuhan yaitu daun. Keempat, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan membuat alam tumbuhan yaitu daun dan juga arsir drawing pen untuk finishing. Kelima, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan membuat gambar alam tumbuhan berupa ranting. Keenam, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan mengaplikasikan cat air pada gambar alam tumbuhan ranting dan juga finishing. Ketujuh, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan membuat gambar alat tumbuhan yaitu pohon. Kedelapan, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, dan mengaplikasikan pewarnaan gambar alam tumbuhan pohon. Kesembilan, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan gambar dan sketsa bentuk still life 3 objek. Ke-10, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan gambar dan sketsa still life 5 objek. Ke-11, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan gambar dan sketsa dari suasana. 12, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan gambar potret. Ke-13, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan gambar perspektif. Dan ke-14, mampu mendemonstrasikan, menunjukkan pewarnaan gambar perspektif. Untuk buku referensi yang pertama berjudul Panduan Menggambar Manusia Menggunakan Media Pensil, karya Irfan Abdul Rahman. Kedua berjudul Anatomy, A Complete Guide for Artists oleh Joseph Shepard. Dan ketiga berjudul Menggambar Anatomi Manusia, karya Indira Maharsi. Untuk metode pembelajaran, pembelajaran kolaboratif, kombinasi metode ceramah, diskusi kelompok, latihan, dan penugasan. Kedua, pembelajaran kooperatif, kombinasi metode pembelajaran, ekspositori, diskusi kelompok, latihan, dan penugasan. Ketiga, blended learning, kombinasi metode pembelajaran ekspositori dan e-learning disertai latihan dan penugasan. Strategi pembelajaran, student center learning, menulis strategi presentasi dengan alternatif setting sinkronus langsung berupa ceramah dan diskusi dalam kelas, dan asinkronus mandiri mempelajari materi melalui PowerPoint, video, dan PDF. Strategi diskusi, alternatif setting sinkronus berupa diskusi dalam kelas, dan sinkronus maya melalui video conference dan chatting, serta asinkronus kolaboratif melalui forum diskusi. Untuk bahan ajar yang digunakan, yang pertama adalah slide PowerPoint, video, buku ajar, dan juga buku referensi. Untuk bobot penilaian, tugas 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Agar lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga di mata kuliah menggambar dasar ini. Setelah kalian sudah mengenal cara mengarsir, mungkin dari zaman SMA baru sekarang menggambar, membuat gambar, nanti kalian akan menggambar pohon. Kita mulai dari dedaunan dulu, akan banyak yang kita pelajari satu semester ke depan di menggambar dasar. Kedepannya akan ada menggambar lanjutan dan juga mata kuliah ilustrasi. Untuk hari ini tentang gambar struktur bentuk. Jadi setiap benda itu memiliki struktur bentuknya masing-masing. Mau itu gelas, sepatu, bahkan tubuh manusia, daun, apapun itu ada struktur bentuknya. Struktur bentuk itu bentuk dasar, bentuk semula sebelum menjadi gambar. Tujuannya untuk apa? Ada struktur bentuk mempermudah kita dalam menggambar benda agar hasilnya
itu benar dan presisi. Jadi nggak harus realis, cuma mau tidak mau ketika kita menggambar sesuatu itu diusahakan terlihat menyerupai aslinya. Pasti kan pengennya kayak gitu. Kalian bikin gambar kucing nggak pengen kepalanya kebesaran, kecuali konteksnya kartun. Itu juga nanti dalam buat pohon atau daun. Nah, sebelum menggambar dibiasakan menerjemahkan setiap benda yang dilihat ke bentuk yang lebih simpel atau sederhana. Nah, itulah yang disebutnya struktur bentuk. Jadi di dalam ngegambar jangan langsung pengen cepat selesai, jangan langsung pengen miripnya atau realisnya atau apanya. Makanya dibilang harus disederhanakan dulu supaya kita tahu bentuk paling simpel dari benda itu apa sih. Misalnya kalau kayak bentuk tangan seperti ini, berarti bentuk simpelnya adalah sesederhana itu aja. Sebenarnya berangkatnya dari bentuk yang paling dasar. Nah, bagaimana kita menerjemahkan bentuk dasar itu buat ngebantu bikin bentuk-bentuk selanjutnya yang lebih rumit, lebih kompleks. Perspektif sendiri, sudut pandang, cara menggambar suatu benda pada permukaan kertas atau datar dengan perhatikan 3 aspek pada 3 dimensi. Jadi yang pertama itu ada panjangnya, lebar, dan juga tinggi, supaya kelihatan dia itu ada ruangnya. Jadi ada panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Bentuk itu unsur seni rupa, gabungan berbagai bidang, kelompokan 2 macam, ada geometris, non-geometris. Kalau geometris itu udah pasti tabung, lingkaran, kubus, prisma, limas, atau apapun. Segala sesuatu yang terukur, jadi kita bisa lihat, kita bisa mengukur, dia ada bentuknya, akan presisi, dan sebagainya. Sedangkan kalau non-geometris, itu yang asalnya dari alam, dari luar jendela kita, luar ruangan ini, hewan, manusia, tumbuhan. Bentuk-bentuk ini non geometris. Jadi kalau kalian mau lebih gampang diingat, pokoknya ada 2 macam, geometris dan non geometris. Ini aplikasi geometri dasar terhadap benda. Ada iMac, kalian sering lihat iMac ini kebetulan. Ada lemari, rak, terus ini ada telepon. Ini zaman saya muda iPod Nano, bukan MP3, beda zaman. Yang penting kayak gini lah. Jadi dari benda-benda dasar ini, itu merupakan bentuk paling simpel dari benda yang sehari-hari kita temukan. Itu geometrinya kayak gitu. Sedangkan ini tadi kan non geometri, jika diaplikasikannya pada buah, kalau di sini konteksnya buah, ada buah ceri dan juga nanas. Berangkatnya dari bentuk dasar yaitu lingkaran, kemudian semakin presisi, ditambahkan ada batang tangganya, terakhir baru diarsir. Jadi selalu finishing itu di akhir. Nanas juga sama, bentuk dasar seperti ini. Apapun bentuk nanasnya pasti akan berangkatnya dari kotak. Terus kita tahu nanas itu ada daun, rambutnya, lama-lama baru dibikin pola. Ada yang membuat polanya diagonal, baru akhirnya nanti setelah jelas bentuk gambarnya baru finishing. Ada depth, ada kedalaman. Ada aplikasi bentuk dasar terhadap anatomi manusia dan hewan. Ada gambar kucing, kalau kucing di sini disederhanakannya paling banyak menggunakan bentuk lingkaran. Jadi mau kepala, tangan, siku dan lain sebagainya, lingkaran, bulat-bulat, lonjong, baru nanti fokus ditambahkan yang lainnya. Tujuannya serumit dan sekompleks apapun benda yang nanti akan kalian coba gambarkan itu diterjemahkan menjadi bentuk dasar sederhana, disebutnya struktur bentuk. Kemudian pemahaman mendasar jika sudah dikuasai akan bantu memudahkan kita mencari sudut pandang terhadap objek atau benda tertentu. Kemudian yang ketiga, bentuk dasar itu baik geometris maupun non geometris pada akhirnya akan menyesuaikan dengan bentuk benda yang akan kita gambar. Jadi kalian mau berangkat dari lingkaran, kubus, tabung atau apapun, pada akhirnya benda yang kita lihat setiap hari, gelas, mug atau apapun, bahkan sepatu pun itu bisa disederhanakan jadi segitiga kalau tampak samping. Jadi dalam membuat gambar selalu cari bentuk paling simpelnya dulu. Nah, struktur bentuk itu akan berlaku ketika menggambar objek alam seperti tumbuhan. Gambar dasar benda alam tumbuhan, kita masuk ke tumbuhan. Pada dasarnya jadi semua benda di alam itu mempunyai struktur yang bisa dipelajari sehingga memudahkan dalam menggambar. Misalnya pohon punya struktur berupa akar, batang, cabang, ranting,
tangkai, ada daun, bunga, dan buahnya juga. Semuanya ada. Nanti ke depannya diharapkan kalian bisa membuat seperti ini. Tidak harus persis, minimal kalian tahu caranya seperti apa. Dan pada akhirnya menjelang UTS, sudah jadi full satu pohon dengan rangkaian cabang, batang, daun, dan sebagainya. Mungkin kedepannya kita akan coba gambar di luar. Ini ada beberapa jenis tanaman. Ada tanaman kayu, kita sering temuin di jalanan. Tanaman berdaun besar, contohnya pisang. Tanaman kecil atau perdu, ini yang di bawah 1 meter, berarti itu sebutnya perdu. Ada tanaman pakis dan tanaman rumpun bambu. Masuk ke daun, struktur bentuk dasar, gambar daun, ciri daun tanaman kayu, itu udah pasti bentuknya akan menyerupai seperti ini, umumnya mirip. Kemudian baru finishing ke dalam. Dalam menggambar daun itu sebenarnya kalian mulai dari garis awal dulu. Yang pertama, tidak harus presisi, tidak harus lurus, fokus garisnya pasti akan sedikit melengkung karena dari alam. Ada 3 titik utama ini untuk komponen utama dari daun. Selanjutnya ini biasanya untuk menggambar batang. Kalau sudah di bagian tengah itu disebutnya rusuk atau tulang punggungnya, rusuk daun. Baru kita gambar, umumnya akan ke arah yang berlawanan dari ujung pangkal ke ujung. Kalau sudah seperti ini, nanti baru kalian coba setelah jadi struktur bentuk, baru finishing menggunakan arsir. Untuk saat ini kita akan pelajari struktur bentuknya dulu. Nah, beberapa daun ada yang tidak harus lonjong. Kalian boleh bikin struktur bentuknya kayak gini. Nah, jajaran gejak, trapesium atau apapun itu dari keseharian bentuk yang kita lihat setiap hari. Kita temukan di jalan. Nanti baru finishing dulu. Makanya struktur bentuk itu jadinya karena sederhana akan membantu memudahkan kita dalam membuat suatu gambar. Jadi lebih simpel. Ini ciri daun yang kedua, tanaman rumput. Tadi kan bambu disebutkan bambu. Karakternya lebih panjang dan jadinya arsirnya memanjang karena mengikuti karakter daun. Ini contoh tanaman daun pada bambu kalau kita petik. Cara ngasihnya itu berarti harus panjang. Nah, seperti ini bisa diketahui jika kalian observasi atau melihat langsung keluar bagaimana karakter daunnya. Semua karakter daun berbeda-beda, ada yang melebar, meruang, dan lain sebagainya. Ini tanaman berdaun besar, contohnya pisang. Di negara tropis seperti Indonesia paling gampang. Nah, kalau di sini seperti robek, memang terlihat robek, dan itu tinggal kalian arsir keluar dari rusuknya. Diarsirnya ke arah luar untuk menimbulkan kesan meruang, berarti di bagian dalam gelap. Sama seperti sesuatu yang ketutupan, dia akan lebih gelap. Ditekuk pasti akan lebih gelap. Jadi tidak ada yang flat gambarnya. Mengenai gelap terangnya bisa dicapai dari bagaimana kita mengarsir sesuatu, arsir bendanya. Ini yang ketiga, tanaman pakis. Kalau kalian ingat pernah nonton film seperti ini, muncul dari zaman prasejarah Jurassic Park. Banyak tanaman pakis, palem, dan lain sebagainya. Bentuknya masih sama, tapi kalau ini tuh hanya struktur bentuknya. Jadi bukan daunnya yang lebar kayak pisang, tapi ini hanya pola. Di dalamnya daun-daun kecil ini digambar satu persatu. Itu baru masuk di dalamnya. Terakhir ada ini ciri tanaman daun perdu. Kalau perdu tadi kan sempat dibahas, hanya di bawah 1 meter, kecil.
Umumnya daunnya berbeda-beda pasti, macam-macam. Kalau di sini seperti shape-nya seperti hati. Bisa berangkat dari segitiga. Kalian gambar segitiganya kecil-kecil banyak, kemudian baru dibentuk menyerupai bentuk hati. Yang terakhir ada tanaman daun perdu juga. Ini contoh-contohnya ada bermacam bentuk. Kalau pada menggambar daun kan harus fokus tiap daun, sedangkan kalau sudah menyerupai tanaman perdu apalagi pohon, sudah harus terlihat kesan. Ini bisa disebut sebagai perdu karena kumpulan daun. Jadi jangan terlalu fokus, capek dalam menggambar satu macam daun, apalagi juga harus menggambar full pohon, sudah tidak akan detail karena jadinya satu kesatuan kecil. Dan dalam membuat gambar pohon, kalian harus ingat, biasakan jangan terlalu rapi. Jadi jangan seperti ini bikin daun. Jadi seperti mainan, terlihatnya kayak plastik, pohon plastik. Sedangkan di alam yang kita tahu semuanya itu serba bertumpukan, ada yang robek, akan ngacak. Kalau kalian menggambar suasana, otomatis akan lebih kecil pohonnya. Gambarnya seperti ini aja. Scribble, arsirannya ngacak. Itu jadi semak-semak, jadi kumpulan tanaman atau pepohonan. Dan itu cara bikinnya seperti itu. Semua juga di bagian ini supaya dia lebih gelap kan harus meruang. Pohon itu kan 3 dimensi ya, ada ruangnya, jadinya yang di dalam lebih gelap karena ketutupan daun yang di atasnya. Jadi sekarang sambil kalian coba membuat gambar, coba bikin dari gambar paling sederhana dulu. Yang pertama tinggal tarik garis. Jadi di kertas kalian coba buatnya tarik garis dulu. Kemudian ada 3 titik. 1, 2, 3. Tidak perlu lurus karena daun boleh melengkung. Jadi tinggal tarik garis. Ada 3 titik. 2 titik pertama untuk batangnya, pangkalnya. Langsung di sini tarik. Kita buat badan daunnya. Kayak gini aja. Bikinnya. Yang penting sebenarnya latihan sih. Kalau kalian setiap hari mencoba menggambar, latihan menggambar, lama-lama ada muscle memory, jari kita semua akan terbiasa membuat gambar, narik garis, gambar daun dan sebagainya. Kalau udah kayak gini tinggal bikin kayak gini. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Ini sampai ujung aja, masuk tiga sini. Jadi jangan selesai di tengah. Kan rusuknya terusin aja. Ya, nanti kalau sudah kebentuk itu tinggal diarsir. Arsirnya mengikuti arah lekukan ini ya. Tinggal ditarik dari kanan ke kiri, terus ikuti dari luar ke dalam, sisa tengahnya nggak masalah. Ini kan cahaya.
dimasukkan, tinggal ditarik garis ke kanan ke kiri kanan ke kiri. Dan enaknya dalam menggambar sesuatu yang berasal dari alam tidak ada yang pasti, dalam artian ketika kalian narik garis ini nggak ada hitungan yang pasti. Satu daun itu punya berapa rusuk, punya berapa arah, satu pohon ada berapa batang, nah itu nggak ada yang fix. Jadinya tinggal pakai perasaan, pakai feel kalian ketika menggambar seperti apa bentuknya. Yang penting sudah paham dasarnya, yaitu yang paling penting dalam membuat sebuah gambar apapun itu kita berangkat dari hal sederhana, yaitu struktur bentuk. Setelah sudah terbentuk strukturnya, sudah jelas bentuknya, baru nanti kalian ketika menggambar harus melihat langsung objeknya, baik itu daun sampai pohon, kucing, binatang atau apapun itu, diusahakan nanti akan melihat langsung kepada objeknya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Tentang daun, tentang alat, tentang arsiran atau apapun? Silakan. Kalau teknik arsirnya itu memang harus searah gitu, atau bisa pakai teknik lain kalau buat arsir? Biasanya kalau kita ketika bikin kayak gini kan ngejar, diusahakan searah. Jadi tangannya itu akan terus, yang ini terus ke kanan, yang ini terus ke kiri kan seperti itu. Cuma ketika kita pegel bisa diputar. Maksud kertasnya diputar jadi ke arah lain nggak masalah. Yang penting si arsiran itu ketika terbentuk dia tidak berantakan aja. Karena ini sesuatu yang mulus kan sebenarnya, walaupun daun itu kasar, smooth, tapi kalau kita mengarsir daun bersih berkarat itu baru biasanya acak-acakan, arsirannya nggak jadi masalah. Paling kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya kalian persiapkan mencari daun yang beneran. Kalau bisa jangan dipetik yang udah jatuh, harus daun beneran, daun hidup, jangan daun plastik, jangan yang di toko-toko. Di sekeliling kita banyak sekali pepohonan, daun, perdu, dan itu bentuknya macam-macam, bercabang dan lain sebagainya. Nanti setelah dari sini kita lihat sama-sama, kalian cari bentuk daunnya. Minggu depan akan belajar membuat yang lebih advance, yaitu perdu. Paling itu untuk materi hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Jangan lupa terus latihan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.